Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran kali ini walaupun secara daring. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kalian jangan lupa isi presensinya terlebih dahulu ya. Tetap semangat. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang nilai optimum fungsi objektif. Nah, sebelum ke pembahasan, Ibu akan menjelaskan dulu tentang tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menjelaskan nilai optimum fungsi objektif. Kemudian yang kedua, memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Adapun kompetensi dasarnya, kompetensi dasar yang pertama yaitu menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaian dengan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian yang kedua, menjelaskan program linier 2 variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama yaitu menjelaskan nilai optimum fungsi objektif. Yang kedua yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan program linier 2 variabel. Nah, kita langsung saja ke materi pembahasan pertemuan kali ini, yaitu tentang nilai optimum fungsi objektif. Nilai suatu fungsi objektif ada dua kemungkinan, yaitu bernilai maksimum atau minimum. Istilah nilai minimum atau nilai maksimum disebut juga nilai optimum atau nilai ekstrim. Jadi, pembahasan kita selanjutnya yaitu bagaimana konsep kita menentukan nilai optimum suatu fungsi objektif dari suatu permasalahan program linier. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dulu tentang fungsi objektif. Apa itu fungsi objektif? Fungsi objektif adalah suatu fungsi linier yang berbentuk Z sama dengan Fx, Y sama dengan Ax ditambah By. Fungsi objektif juga disebut fungsi tujuan atau fungsi sasaran. Nah, fungsi objektif ini digunakan untuk mencari nilai maksimum dan minimumnya. Jadi, fungsi objektif dari program linier adalah fungsi Z sama dengan Fx, Y sama dengan Ax ditambah By yang akan ditentukan nilai optimumnya. Nah, suatu fungsi objektif terdefinisi pada daerah penyelesaian suatu masalah program linier. Fungsi objektif memiliki nilai jika sistem kendala memiliki daerah penyelesaian atau irisan. Konsep sistem pertidaksamaan dan persamaan linier berlaku juga untuk sistem kendala masalah program linier ini. Artinya, jika sistem tersebut tidak memiliki solusi, maka fungsi objektif juga tidak memiliki nilainya. Nah, adapun daerah penyelesaian, daerah optimum atau daerah layaknya. Apa itu daerah penyelesaian program linier? Daerah penyelesaian masalah program linier merupakan himpunan semua titik X, Y yang memenuhi kendala suatu masalah program linier. Nah, kita langsung saja ke menentukan nilai optimum fungsi objektif. Nah, untuk menyelesaikan masalah program linier yang berhubungan dengan nilai optimum, langkah-langkah pemecahannya itu yang pertama, merumuskan masalah ke dalam model matematika. Kemudian yang kedua, membentuk sistem pertidaksamaan linier yang sesuai. Kemudian yang ketiga, menggambarkan kendala sebagai daerah di bidang kartesius yang memenuhi sistem pertidaksamaan liniernya. Kemudian yang keempat, menentukan nilai optimum. Nilai optimum itu ada nilai maksimum atau nilai minimumnya dari fungsi objektif. Kemudian yang kelima, menafsirkan atau menjawab permasalahan tersebut. Nah, dalam menentukan nilai optimum fungsi objektif ada dua, yaitu dengan metode uji titik pojok dan metode garis selidik. Nah, di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan dulu nilai optimum fungsi objektif dengan metode uji titik pojok. Nah, apa itu metode uji titik pojok?
Metode uji titik pojok sudut adalah suatu metode untuk menentukan nilai optimum dari bentuk objektifnya, yaitu Z sama dengan Fx, Y sama dengan Ax ditambah By, dengan cara menghitung nilai-nilai Z sama dengan Fx, Y sama dengan Ax ditambah By pada setiap titik pojok yang terdapat pada daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian, kita bisa membandingkan nilai-nilai yang telah diperolehnya. Nah, nilai yang paling besar merupakan nilai maksimum dari Z sama dengan Fx, Y sama dengan Ax ditambah By. Sedangkan nilai yang paling kecil merupakan nilai minimumnya dari Z sama dengan Fx, Y sama dengan Ax ditambah By. Nah, untuk menentukan nilai optimum dengan menggunakan metode uji titik pojok, yaitu yang pertama, kita bisa tentukan kendala dari permasalahan program linear yang dimaksud. Kemudian yang kedua, kita bisa gambar daerah penyelesaiannya dari kendala-kendala dalam masalah program linear tersebut. Kemudian yang ketiga, tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian itu. Kemudian yang keempat, substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektifnya. Kemudian yang kelima, bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Nah, nilai terbesar berarti menunjukkan nilai maksimum dari fungsi Fx, Y, sedangkan nilai terkecil nilai terkecil berarti menunjukkan nilai minimum dari fungsi Fx, Y itu. Nah, langsung saja kita ke contoh soalnya saja ya. Ling membeli 240 ton beras untuk dijual lagi. Ia menyewa 2 jenis truk untuk mengangkut beras tersebut. Nah, truk jenis A itu memiliki kapasitas 6 ton dan truk jenis B memiliki kapasitas 4 ton. Nah, sewa tiap truk jenis A adalah 100.000 sekali jalan dan sewa truk jenis B adalah 50.000 sekali jalan. Maka Ling menyewa truk itu sekurang-kurangnya 48 buah. Berapa banyak jenis truk A dan B yang harus disewa agar biaya yang dikeluarkan ini paling minimum? Nah, bagaimana cara penyelesaian contoh soal tersebut? Caranya, kita tuliskan apa saja yang diketahui dan ditanyakan dari contoh soal tersebut. Nah, yang pertama yang diketahuinya itu yaitu Ling membeli beras 240 ton untuk dijual lagi. Jadi beras yang dibeli Ling beras yang dibeli adalah 240 ton. Kemudian yang kedua, Ling menyewa 2 jenis truk, yaitu jenis truk yang pertama yang A, truk jenis A itu kapasitasnya hanya 6 ton. Kemudian truk jenis B kapasitasnya hanya 4 ton. Jadi truk jenis A kapasitasnya 6 ton dan truk jenis B kapasitasnya 4 ton. Nah, harga sewa truk jenis A dan truk jenis B sekali jalan adalah 100.000 dan 50.000. Kita tuliskan harga sewa truk jenis A adalah 100.000 rupiah. Kemudian dan truk jenis B
yaitu Rp50.000. Kemudian Ling-Ling menyewa kedua truk tersebut sekurang-kurangnya itu 48. Jadi truk yang disewa sekurang-kurangnya 48 truk. Kemudian kita yang ditanyakan, nah yang ditanyakannya itu yaitu banyak jenis truk A dan B yang harus disewa Ling-Ling agar biaya yang dikeluarkan itu seminim-minimnya. Jadi banyak truk jenis A dan B yang harus disewa agar biaya yang dikeluarkannya minim. Minimum. Nah, langkah pertama untuk menjawab contoh soal tersebut yaitu tentukan kendala-kendala dari permasalahan program linier pada soal tersebut. Nah, kita misalkan terlebih dahulu, misalkan X truk A, misalkan X itu truk A, Y misalkan Y itu truk B. Kemudian kita modelkan matematikanya, model matematika. Nah, kita buatlah tabel terlebih dahulu ya. Kita buat tabel terlebih dahulu. Nah, di sini tulis jenis truk. Maka ini tuh truk A dan truk B. Nah, jenis truknya. Kita buat model yang kosong juga. Nah, seperti ini. Kemudian banyak truknya. Ibu singkat saja ya, banyak truk. Nah, tadi diketahui bahwa banyak truk jenis A itu X belum diketahui ya. Terus jenis truk B itu Y. Kemudian bukan kapasitas, banyak truknya itu yang disewa oleh Ling-Ling itu 48, sekurang-kurangnya 48. Nah, kita tuliskan seperti ini. Kemudian tabel yang selanjutnya itu kapasitas truk. Ibu singkat saja, jadi truk, kapasitas truk. Nah, kapasitas truknya itu seperti ini. Nah, tadi diketahui bahwa kapasitas truk A itu yaitu 6 ton. Kemudian kapasitas truk B yaitu 4 ton. Jadi kapasitas seluruhnya itu yang dibeli beras yang dibeli Ling-Ling itu 240 yang harus diangkut oleh truk tersebut teh. Terus adapun harga sewanya, kita singkat harga sewa.
Nah, harga sewa truk A sekali jalan itu yaitu Rp100.000. Kemudian truk B harga sewanya Rp50.000. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuliskan kendala-kendala atau permasalahan dari model matematika ini. Nah, kita dapat tulis X ditambah Y lebih besar dari 48. Kemudian kapasitas truknya itu 6. Kapasitas truk 6, ini 6 truk A, buat untuk truk A berarti 6X ditambah 4-nya itu untuk truk B 4Y lebih besar dari 240. Kemudian ada X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Nah, kenapa ini lebih besar dari 48? Tandanya lebih besar karena tadi diketahui bahwa di soalnya itu kapasitasnya itu bukan kapasitas, link-linknya itu menyewa truknya itu sekurang-kurangnya 48. Jadi bisa lebih dari 48 juga, pokoknya kurang lebih dari 48 gitu. Jadi diketahui juga dari model matematika ini tuh fungsi objektifnya. Mana fungsi objektifnya? Nah, fungsi objektifnya itu yang ini. Jadi fungsi objektif itu f, x, y sama dengan 100.000. Maaf, Ibu tulisnya di sini. 100.000 itu harga sewa truk A ditambah 50.000. 50.000 itu harga sewa truk Y. Jadi fungsi objektifnya itu yaitu f, x, y sama dengan 100.000 x ditambah 50.000 y. Kemudian langkah kedua itu yaitu tentukan titik dari setiap pertidaksamaan. Kan tadi sudah diketahui pertidaksamaannya dari langkah pertama, yaitu pertidaksamaan yang pertama x ditambah y lebih besar sama dengan dari 48. Kemudian yang kedua 6x ditambah 4y lebih besar sama dengan 240. Jadi untuk mencari titiknya kita ubah x ditambah y lebih besar sama dengan 48 menjadi persamaan. Jadi seperti ini, x ditambah y sama dengan 48. Kemudian kita buat tabelnya untuk mencari titiknya. Nah, tabelnya seperti ini. Nah, tulis di sini x, di sini y, ini titik x, y. Nah, x-nya itu kita misalkan x-nya yang pertama itu 0. Nah, jika 0 kita substitusikan ke persamaan ini. X-nya tadi adalah 0 ditambah y sama dengan 48. 0 ditambah y sama dengan y. Jadi y sama dengan 48. Jadi sudah diketahui titik y-nya itu 48. Jadi titiknya itu 0,48 xy-nya itu. Kemudian titik yang kedua, kita misalkan y-nya itu 0. Y-nya 0, maka kita cari x-nya itu berapa? Kita substitusikan lagi ke persamaannya. X-nya belum diketahui, ditambah y-nya itu kita ubah menjadi 0. Substitusikan jadi 0 sama dengan 48. Jadi x ditambah 0 sama dengan x. X sama dengan 48. Jadi x-nya itu sama dengan 48. Jadi titik x, y-nya itu yaitu 48,0. Kita
sudah mengetahui dua titik dari pertidaksamaan yang pertama. Kemudian kita cari lagi dua titik dari pertidaksamaan yang kedua. Nah, dari 6x ditambah 4y lebih besar sama dengan 240. Kita ubah dulu ini ke bentuk persamaan. Jadi 6x ditambah 4y sama dengan 240. Kita buatkan tabel seperti yang tadi. Nah, tabelnya seperti ini. Nah, ini nih titik X, ini titik Y, ini X, Y. Nah, kita misalkan titik yang pertama X-nya itu 0. Jadi substitusikan X0 ini ke persamaan ini. Jadi 6 dikali 0 ditambah 4Y sama dengan 240. Maka 6 dikali 0, 0 ditambah 4Y sama dengan 240. 4Y sama dengan 240. Y sama dengan 240 dibagi 4, yaitu 60. Nah, jadi kita sudah mengetahui Y-nya itu 60. Jadi titik X, Y-nya itu 0,60. Kemudian yang kedua, kita misalkan Y-nya 0. Nah, 0 ini kita substitusikan ke persamaannya, yaitu 6x ditambah 4 dikali 0 sama dengan 240. Maka 6x ditambah 4 dikali 0, 0 sama dengan 240. 6x ditambah 0, 6x sama dengan 240. Maka x-nya sama dengan 240 dibagi 6, yaitu 40. Nah, kita sudah mengetahui X-nya itu 40. Maka titik X, Y-nya itu 40,0. Nah, langkah ketiga, kita gambarkan grafik daerah penyelesaian dari kendala-kendala yang telah diketahui. Nah, kendala yang pertama yaitu X ditambah Y lebih besar sama dengan 48. Sudah diketahui titiknya 0,48 dan 48,0. Kemudian kendala yang kedua yaitu 6x ditambah 4y lebih besar sama dengan 240. Titiknya itu 0,60 dan 40,0. Kemudian ada juga kendalanya itu x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0. Maka kita gambarkan grafiknya. Nah, grafiknya itu seperti ini. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, sini 0. Nah, untuk garis yang pertama yaitu X ditambah Y lebih besar sama dengan 48. Kita telah mengetahui titiknya 0,48 dan 48,0. Nah, titik 0,48 berarti berada di sumbu Y. Kita misalkan 48-nya itu di sini. 48. Kemudian untuk 48,0 titiknya itu di sumbu X. Kita misalkan 48-nya itu di sini. 48. Nah, lalu kita hubungkan kedua titik ini dengan garis. Nah, maka garis ini merupakan garis dari X ditambah Y lebih besar sama dengan 48. Nah, kemudian untuk garis yang kedua yaitu dari 6X ditambah 4Y lebih besar sama dengan 240. Sudah diketahui titiknya yaitu 0,60 dan 40,0. Nah, untuk titik yang 0,60 berarti berada di sumbu Y, yaitu di sini. Kita misalkan 60-nya di sini. Nah, ini 60. Kemudian untuk 40,0 itu berada di sumbu X, maka titik 40 kita misalkan di sini 40. Maka kita hubungkan kedua titik 60 dan 40 seperti ini. Maka ini merupakan garis dari 6X ditambah 4Y. Untuk mengetahui daerah penyelesaiannya, kita uji titik kedua garis ini. Kedua garis ini, yang pertama garis yang X ditambah Y
lebih besar dari 48, dan garis kedua yang ini yaitu 6x ditambah 4y lebih besar sama dengan 240. Kita uji titik dengan 0,0. Nah, uji titik 0,0. Uji titik 0,0. Nah, kita substitusikan ke x ditambah y lebih besar sama dengan 48. Substitusikan nilai x-nya itu sama dengan 0, berarti x 0 tambah y-nya ini, y sama dengan 0, berarti y 0 lebih besar sama dengan 48. 0 ditambah 0, 0 lebih besar sama dengan 48. Apakah benar 0 lebih besar sama dengan 48? Ini merupakan salah. Jadi arsiran dari ini bukan ke bawah, tapi ke atas. Karena ini salah. Arsirannya ke atas. Tidak mengarsir ke arah titik 0,0. Mana arah titik 0,0? Arah titik 0,0 itu yang ini. Nah, yang kedua kita uji titik ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu untuk garis yang kedua ya, 60x ditambah 40 bukan 60, maaf, 6x ditambah 4y lebih besar sama dengan 240. Kita substitusikan nilai nolnya. X itu 0 ya, 6 dikali 0 ditambah 4, substitusikan y-nya, yaitu sama dengan 0. Jadi lebih besar sama dengan 240. 6 dikali 0, 0 ditambah 4 dikali 0, 0 lebih besar sama dengan 240. 0 ditambah 0, 0 lebih besar sama dengan 240. 0 lebih besar sama dengan 240, benar atau salah? Ini merupakan salah. Jadi arsirannya itu tidak mendekati 0,0, tetapi ke atas, bukan ke bawah, mendekati 0,0. Jadi seperti ini. Nah, garisnya itu dari arsirannya itu dari ini, dari garis. Nah, kemudian tadi itu ada kendala dari x lebih besar sama dengan 0. Berarti x lebih besar sama dengan 0, arahnya itu ke atas mengarsirnya. Kemudian y lebih besar sama dengan 0, arahnya itu ke kanan. Jadi, mana daerah penyelesaiannya? Daerah penyelesaiannya itu yang diarsir oleh 4 kendala tersebut. Jadi daerah penyelesaiannya itu yang ini, DP, daerah penyelesaiannya. Nah, seperti itu. Lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat itu yaitu tentukan titik pojok dari daerah penyelesaiannya. Yang manakah titik pojoknya? Daerah penyelesaiannya kan yang ini. Berarti titik pojoknya itu yang titik 0,60 dan titik yang belum diketahui. Yang belum diketahui kita misalkan titik B dan titik 48,0. Nah, kita misalkan titik 0,60 itu yaitu titik A. Titik yang belum diketahui B, titik yang 48,0 C. Maka ini merupakan titik pojoknya. Nah, lanjut. Hapus dulu ya untuk menjelaskan titik pojok. Nah, tadi untuk titik pojok yang titik A adalah titik potong garis garis 6x ditambah 4y lebih besar sama dengan
240, yaitu dengan sumbu Y. Maka titiknya itu yaitu titik 0,60. Nah, kemudian titik yang B adalah titik potong garis titik potong garis 6x ditambah 4y lebih besar sama dengan 240 dan x ditambah y lebih besar sama dengan 48. Nah, karena kita belum mengetahui titik B, kita bisa eliminasi dari pertidasamaan 6x ditambah 4y lebih besar sama dengan 240 dan x ditambah y lebih besar sama dengan 48. Nah, kita ubah dulu 6x ini, 6x ditambah y itu menjadi 6x ditambah 4y menjadi persamaan. Jadi seperti ini. 6x ditambah 4y sama dengan 240. Dan kita ubah juga yang ini. Jadi persamaan x ditambah y sama dengan 48. Maka kita eliminasi dari kedua persamaan ini. Hapus ya. Eliminasi untuk mencari titik B. Eliminasi 6x ditambah 4y sama dengan 240 dan x ditambah y sama dengan 48. Nah, jadi 6x ditambah 4y sama dengan 240, x ditambah y sama dengan 48. Nah, kita samakan dulu koefisien dari salah satu variabelnya, mau yang x atau y. Ibu ambil ini untuk menyamakannya itu variabel y. Jadi, untuk yang atas, yang ini 6x ditambah 4y sama dengan 240, kita kalikan menjadi 1. Kemudian, x ditambah y sama dengan 48, kalikan dengan 4. Untuk menyamakan koefisien dengan y. Nah, jadi 6x dikali 1 sama dengan 6x, 4y dikali 1 sama dengan 4y, 240 dikali 1, 240, kemudian yang kedua x dikali 4, yaitu 4x, y dikali 4 sama dengan 4y, 48 dikali 4 yaitu 192. Kemudian dikurangi 6x dikurangi 4x yaitu 2x. 4y dikurangi 4y sama dengan 0, yaitu kemudian 240 dikurangi 192 yaitu 48. 2x ditambah 0, 2x sama dengan 48. Dan x sama dengan 48 dibagi 2. 48 dibagi 2, x sama dengan 24. Nah, kita sudah mengetahui nilai x-nya yaitu 24. Nah, setelah kita mengetahui nilai x-nya 24, kita substitusikan x sama dengan 24 ke x ditambah y sama dengan 48. Nah, x ditambah y sama dengan 48. Nah, x-nya kita substitusikan yaitu 24. Jadi 24 ditambah y sama dengan 48. Maka yang 24
24 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi 48. Karena dari sini positif, kalau ke ruas kanan menjadi negatif, yaitu 24. Jadi Y sama dengan 48 dikurangi 24, yaitu 24. Nah, kita sudah mengetahui titik B, yaitu X, Y sama dengan B, itu X-nya itu 24, Y-nya itu 24. Nah, seperti itu. Kemudian untuk titik C-nya, titik C adalah titik potong dari garis X ditambah Y sama dengan 48 bukan sama dengan itu. Dari garis X ditambah Y lebih besar sama dengan 48 dengan sumbu X yaitu titiknya adalah titik 48,0. Nah, seperti itu. Nah, untuk langkah kelima yaitu kita uji titik pojok. Bagaimana cara menguji titik pojoknya? Kita substitusikan titik-titik pojoknya ke fungsi objektifnya. Nah, seperti ini. Tadi kan sudah diketahui 3 titik pojoknya, yaitu titik A, B, C. Nah, untuk titik A yaitu titik 0,60. Nah, untuk X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 60. Kita substitusikan ke fungsi objektifnya. X, Y sama dengan 100.000 X ditambah 50.000 Y. Maka kita substitusikan X-nya yaitu 0. 100.000 dikali 0 ditambah 50.000. Y-nya tadi adalah 60 dikali 60. Nah, jadi 100.000 dikali 0 yaitu 0 ditambah 50.000 dikali 60 yaitu 3 juta. Nah, jadi 0 ditambah 3 juta yaitu 3 juta. Nah, seperti ini. Kita uji titik juga yang titik B. Kemudian kita uji titik yang titik B. Untuk titik B. Titik B tadi sudah diketahui dari eliminasi garis X ditambah Y lebih besar sama dengan 48 dan 6X ditambah 4Y lebih besar sama dengan 240, yaitu sudah diketahui yaitu titik 24,24. Maka X-nya sama dengan 24 dan Y-nya sama dengan 24. Kita substitusikan ke fungsi objektifnya. Fungsi objektifnya fx, y kali 100.000 sama dengan 100.000 X ditambah 50.000 Y. Maka F 24,24 sama dengan 100.000 dikali 24 karena tadi X-nya 24
ditambah 50 dikali Y-nya 24 dikali 24 juga. Maka 100.000 dikali 24 yaitu 2.400.000. Kemudian 50.000 dikali 24 yaitu 1.200.000. Maka 2.400.000 ditambah 1.200.000 yaitu 3.600.000. Nah, ini untuk yang 24,24. Kemudian yang ketiga yaitu titik C. Kita substitusikan juga titik C. Titik C. Titik C itu tadi sudah diketahui yaitu titik 48,0. Maka X-nya sama dengan 48 dan Y-nya sama dengan 0. Kita substitusikan ke fungsi objektifnya. Fx, Y sama dengan 100.000 X ditambah 50.000 Y. Maka F 24,24 sama dengan 100.000. X-nya kita substitusikan yaitu 48 dikali 48 ditambah 50.000. Substitusikan nilainya dikali 0. Jadi 100.000 dikali 48 yaitu 48 juta. Ditambah 50 dikali 0, 0. Jadi maaf, bukan 48 juta. Tapi 4.800.000. Nah, jadi 4.800.000 ditambah 0 yaitu 4.800.000. Tuh. Nah, jadi kita sudah mengetahui bahwa tadi dari titik A yaitu 0,60 diketahui fungsi objektifnya yaitu 3 juta. Di titik B yaitu 24,24 itu dihasilkan 3.600.000. Kemudian di titik C dihasilkan 4.800.000. Nah, seperti itu. Nah, langkah ke-6 yaitu kita bandingkan nilai-nilai fungsi objektifnya dari yang telah didapat dari substitusi titik pojok atau uji titik pojok. Nah, dari titik 0,60 didapat 3 juta rupiah. Dari titik 24,24 didapat 3.600.000. Dari titik 48,0 didapat 4.800.000. Nah, dari ketiga hasil ini dapat diperoleh agar biayanya paling minimum yang dikeluarkannya, yaitu yang ini, yang 3 juta. Nah, dengan menyewa 60 truk jenis B, 60 truk jenis B, biaya yang dikeluarkan 3 juta rupiah. Tidak menyewa truk jenis A. Jadi Ling-Ling ini hanya menyewa truk jenis B yaitu 60 truk dan tidak menyewa truk jenis A agar biayanya lebih minimum. Nah, baik, mungkin itu
saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Selebihnya, kalian bisa cari sumber lain mengenai materi pada pertemuan kali ini. Jangan lupa diskusikan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan dengan kelompoknya masing-masing ya. Kemudian, kerjakan LKPD dan kumpulkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Tetap semangat ya, stay safe, stay at home. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.